Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, qala Allah ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati pengurus Masjid Izzatul Islam Gandus, Izzatul Islam Gandus ya, beserta jajarannya. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, pejabat setempat, bapak ibu hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pelitian, amin. Amin. Tidak buntu, amin. Utangnya hilang, amin. Nak dibayar kalau nak utang hilang dulu. Sehat jasmani rohani, amin. Yang masih belum punya jodoh, amin. Yang suaminya sudah ada istri, nambah lagi. Ciko dah habis Alhamdulillah kita seyogyanya sepatutnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, terutama nikmat. Bu, nikmat ini Allah banyak anjuk kita nih. Kalau bahasa tasawufnya itu kita ni dipinjami, aman kita nikmat tu diunjuk berarti tidak diambil lagi oleh Allah. Ini dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmatnya kita ini. Malam ini kita dapat dipanggil oleh Allah di masjid yang subhanallah, muka banyak perubahan masjid dalam AC kalau bersyukur bu, alhamdulillah. Tempat kami panas kata AC, ini alhamdulillah. Sejuknya nasinya, adem ayam, tentrem, rasanya masuk masjid utang hilang. Keluar masjid mikir ke lagi, mana aja utang. Alhamdulillah kita salah satu nikmat. Karena Allah udah janji itu, la in sakartum la azidanakum wa in kafartum inna azabi asyadid. Siapa baik wong-wongnya, lanang betino, tua besar kecil, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, siapa baik mengingkari nikmat kecil, ini salah satu nikmat nih. Kita ditunjuk kesehatan nih. Mungkin ada tetangga kita yang sakit. Ada tetangga kita yang sakit. Nah itu tidak tunjuk sehat. Ada tetangga kita yang buntu. Malam tidak baca ke masjid. Buntu. Dan banyak sekali nih, kita ini salah satu nikmat ini. Kita bersyukur ini. Badan kita nih. Tangan, kaki, mata ini dipinjam oleh Allah. Suatu saat dia ada waktu diambil toko nyawa kita, napas kita nih ke atas turun ini dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napas itu tidak bayar, Pak. Pak, napas tidak bayar, Pak. Kita doakan yang main api, mudah-mudahan apinya mati. Amin. Doakan semoga yang dak api diberi oleh Allah dapat api yang bagus. Amin. Mana ini pelitnya? Amin. Bulan ini 10 hari pertama apa, Pak?
Sebuah ayat pertama apa? Hah? Rahmat Allah. Rahmat Allah bukan rahmat tetangga. Rahmat Allah ini susah Pak kita mendapatkan rahmat Allah. Yang nak kita kerja itu rahmat dan ridha Allah. Uang mati itu bukan pahala. Bukan pahala tapi ridha Allah, kan ada tuh ayatnya. Ya ayatuna nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi khul jannati. Jadi itu uang yang diridhoi oleh Allah dengan hati yang bersih. Nah itu terus ada Pak Bu. Ini bersyukur kita pada malam hari diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat begitu banyak. Nah, kalau kita tidak bersyukur nikmat Allah itu, niscaya azab Allah pasti akan lambat menghampiri kita Pak azab itu. Yakin ya? Dan seandainya kata ulama pepatah mengatakan seandainya kita jadikan ranting, seluruh ranting dahan ini kita jadikan pena, kita jadikan seluruh air ini untuk menjadikan tinggal untuk mengukir nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, niscaya tidak bisa menghitungnya. Kita tedok Pak. Ini kita malam nih, tedok kayak ditedok lagi, dibangunkan lagi, tedok, dibangunkan lagi, tedok, dibangunkan lagi. Coba kalau tedok selamanya, ada Pak Bu? Ada yang tedok selamanya, ada tak? Ada tetangga kami tedok selamanya. Mama aku kemarin dia tuh. Hari apa tuh lupa saya, hari Rabu kalau tidak salah. Puasa kedua. Hari apa tuh? Hari Minggu ya. Nah, hari puasa itu. Jamaah hari mana pertamanya sholat tarawih, yang keduanya jemaah tuh bingung. Kok tidak nyengok ternyata dia sakit. Sakit cuma semalam. Tidak perlu sakit, dia bersih ke got. Karena hujan, rumahnya kebanjiran. Tedok, tidak bangun-bangun. Makanya disunahkan Allah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kita tuh kalau nak tidur baca doa. Baca doa. Apa doanya tedok? Allahumma barik lana fima razaqtana, bukan? Apa doanya? Oh iya itu ya, Ustaz salah ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut itu. Jadi dianjurkan bangun tidur, mau tidur, bangun tidur juga, berdoa lagi. Apa doanya bangun tidur? Dikit nian ini. Tak pelinnya coba baca doa itu dianjurkan Allah Subhanahu wa taala. Pak Bu, ini malam yang ke-6 ya. Kelima atau ke-6? Ada sebuah hadis mengenai di bulan suci Ramadan. Sikok be hadisnya. Man fariha bidukhulin Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Man fariha siapa wong senang bahagia gembira menyambut bulan suci Ramadan. Haramallahu jasadahu, maka jasadnya, jasad badan tubuhnya jasadahu ala niran, maka akan dibebaskan oleh Allah dari neraka api baik. Jadi kita gembira senang nyambut bulan suci Ramadan sudah, Masya Allah. Nah makanya di bulan Rajab tadi kita banyak berpuasa. Di bulan Sya'ban kita banyak puasa. Ramadan ini lebih banyak puasa. Apa pahalanya bulan Rajab tadi? Pahalanya di dalam kitab-kitab disebutkan bahwa kita puasa itu kalau kita sedekah nunjuk model sepiring dibalas oleh Allah 500 kali pahala. Loh, Rajab tadi nunjuk model enggak? Kalau ibu nunjuk model uang sepiring dibalas oleh Allah 500 kali. Di bulan Syaban 700 kali. Di bulan Ramadan Ustaz, kok banyaknya ngalah ke bulan Ramadan? Jangan ditanya dengan bulan Ramadan. Jangan ditanya. Maka Allah akan berikan selangit bumi ini. Kalau baca Allah unjuk ke sebumi langit ini, isi berserta isinya untuk pahala bulan suci Ramadan. Begitu besar dahsyatnya bulan suci Ramadan. Oh, itu yang hatinya bersih. Makanya kita sebelum menghadapi bulan suci Ramadan, hati kita ini harus dibersihkan dari segala penyakit batin. Salah satu penyakit kita nih Pak, salah satu penyakit yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah karena kita dihinggapi penyakit batin tadi.
Hati kita nih, kalau hati kita yang bersih, kita nih ibadah lancar, santai, pokoknya aman, tentrem, damai. Kalau hati kita ini bersih, menerima segala apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau penyakit batin, hati yang mati ini susah. Hati yang mati, Bu. Gimana hati yang mati? Kalau dia tidak sholat, tenang-tenang baik. Tidak puasa, tenang-tenang baik. Selalu menggunjing, Pak, Bu. Menggunjing. Tahu menggunjing. Gibah, ngomong yang tuh, nah ngomongnya apa baik? Ustaz ceramah, ibu ceramah gitu. Teman-teman ngomongin baik. Nah itu. Tapi hatinya mati hatinya ini. Tidak mengenal Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mati hati ini. Maka digambarkan dalam Al-Quran itu seperti bangkai yang berjalan. Ngomongin bangkai berjalan enggak ada, Pak. Bapak itu, ada yang mati, pecah hidup lagi berjalan. Itu gambaran kita jasad ada, hatinya mati. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya nak dibersihkan hati ini dari sifat iri, dengki, hasud, tamak, rakus. Rakus. Puasa tadi makan apa? Buka tadi makan apa? Model, tempe, celimpungan, apa lagi? Laksan, burgo, apa lagi? Banyak gini. Hanya menurutkan hawa nafsu. Kita juga ada tetangga ini yang tidak makan, yang saro, Pak. Pernah nggak kita pikirkan? Pikir ke, Pak. Saya kadang nyampi ke di Masjid Nur Jami itu, boleh masjid itu banyak kas duit berjuta-juta, tapi pikirkan di jemaah ini, di lingkungan masjid ini. Kalau ada anak yatim, janda yang tidak makan, tanggung jawab kita, pengurus masjid ini, Pak. Saya pergi di Jogja itu, Pak, ada masjid, Pak, tiap laporan cuma 0, Pak. Juga karya itu 0, nggak hati. Cuman miliaran, Ustaz. Miliaran, setiap laporan miliaran yang dikeluarkan, makan di situ, uang datang diapukan segala macam, dikasih, masjidnya 0. Siapa yang menanggung itu? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maaf, ini bukan kita ini. Ini kebanyakan masjid di kota Palembang itu tidak tahu nyimpennya di mana. Nyimpennya di mana? Di bank lah jelas. Di bank lah jelas. Ribanya jelas kan? Menyimpannya di mana? Padahal uang bersedekah itu ingin segera amal ibadahnya balik ke situ. Aman ditunda. Ini sekedar kami menyampaikan aja, Bu. Pak, maaf kepada masjid, saya sini menyampaikan begitu. Karena di masjid kami itu, Bu, banyak jando. Jando itu bukan jando jando kaya, jando miskin. Sudah jando miskin pula. Anak yatim itu bukan kita wajib sedekah tidak, tapi wajib disantuni. Tapi kalau dia miskin, tanggung jawab kita juga. Nah, di bulan suci Ramadan kita bersihkan ini, Pak. Kita gembiranya di bulan suci Ramadan, sucikan, bersihkan, kata Nabi ini, bersihkan hati kita ini. Kita puasa ini, bersihkan hati. Jangan bilang puasa baik. Nyambut puasa tadi tidak gembira. Kita harus gembira kedatangan bulan suci ini, bulan yang Masya Allah, kita dipertemukan di bulan yang agung ini. Bulan penuh segala amal ibadah kita dilipat gandakan, segala ampunan turun, dan terakhir kagak fikuk minan nar, pembebasan diri kita dari api neraka. Ayah bunda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat menjalankan puasa yang hari ke-6 ini, mudah-mudahan mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kepada ayah bunda, bukan kami menggurui, kepada jemaah sekalian, saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ingat, Bu, banyak-banyak salat malam 2 rakaat jadilah. Salat malam, Bu, tahajud, apa baik? Banyak membaca tadarus Al-Quran. Itu kan. Saya ngajarkan anak-anak itu satu sholat itu harus 3 lembar. Jemaah kan, 1 johor 3 lembar,
asar 3 lembar, maghrib 3 lembar. Sedapatnya dikuatkan, dipaksakan, kejar bulan, apalagi bulan suci Ramadan. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.